Leo adalah seorang raja iblis yang saat ini sedang diserang oleh ratusan pasukan dari umat manusia yang mencoba untuk meruntuhkan kekuasaannya. Melihat kekacauan yang sudah semakin parah, salah satu bawahan Leo bernama Black Ace menyuruh Leo untuk bereinkarnasi saja karena saat ini kekuatan Leo sudah habis dan tidak akan cukup untuk melawan para aliansi manusia yang mencoba untuk menghabisinya. Hingga beberapa ribu tahun kemudian, kita pun akan melihat dua orang gadis cantik bernama Sheila dan juga Regina yang sedang menelusuri sebuah runtuhan kuno di sebuah bukit, di mana mereka saat ini sedang mencari beberapa sampel dari makhluk yang bernama Void untuk penelitian di akademi mereka nanti. Tapi saat Regina sedang pergi mengecek di ruangan lain, Sheila pun tak sengaja membuka sebuah pintu kuno yang membawanya ke depan sebuah kristal aneh. Dan ketika diperhatikan lagi, Sheila pun menjadi sangat terkejut ketika melihat bentuk seseorang yang sedang terjebak di dalam kristal itu. Dan karena merasa khawatir dan penasaran, Sheila pun malah mencoba untuk menghancurkan kristal itu, dan inilah yang terjadi. 想像しい。スニトグさばきに行ってあげるから待ってて。 Dan setelah kristal itu pecah, keluarlah seorang pemuda bernama Leo yang ternyata merupakan Raja Iblis tadi, yang kini telah bereinkarnasi dari beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi karena merasa khawatir, Sheila pun segera memeluk Leo karena dia mengira kalau Leo hanyalah seorang pemuda biasa yang mungkin saja sedang terjebak di runtuhan tersebut. Dan karena tidak ingin membuat Sheila menjadi takut dan curiga, akhirnya Leo pun memutuskan untuk merahasiakan identitasnya dan juga kekuatan dia yang sebenarnya. Kemudian Sheila pun kembali bertanya bahwa apakah saat ini Leo sedang diculik oleh Void. Namun saat melihat Leo yang tidak tahu tentang Void itu apa, Sheila pun akhirnya menjelaskan kalau Void merupakan bencana yang datang sejak 60 tahun yang lalu, di mana makhluk yang disebut Void tersebut seringkali menyerang manusia. Tapi saat mereka sedang ngobrol, tak lama kemudian datanglah seekor Void yang nampaknya sudah mencium keberadaan manusia di tempat itu. Tapi ketika Leo ingin mencoba untuk mengalahkan makhluk tersebut, sialnya tubuh kecil Leo yang masih belum sempurna malah membuat Leo menjadi kesulitan untuk menggunakan kekuatannya. Melihat Void yang mulai berdatangan, Regina pun segera menyuruh Leo dan juga Celia untuk keluar duluan, sementara dia akan mencoba untuk menahan mereka. Tapi saat Celia dan juga Leo ingin kabur dari tempat itu, datanglah seekor Void berbentuk naga yang mencoba untuk menghadang dan menghabisi mereka berdua. Dan karena perbedaan kekuatan yang sangatlah besar, alhasil Sheila pun harus menjadi Kiko seperti Gojo di usia yang masih sangatlah muda. Melihat orang yang sedari tadi melindunginya kalah, Leo yang kesal pun segera menghabisi naga Void itu dengan menggunakan satu serangan saja. 重力系統だ。アルグベルスルガー。 Setelah itu, karena merasa kasihan kepada Sheila yang masih memiliki masa depan yang panjang, Leo pun memutuskan untuk menghidupkan Sheila lagi menggunakan kekuatan Raja Iblis yang sangat terkutuk. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Sheila pun bisa kembali sadar dan kembali memeluk Leo. Namun Sheila juga kemudian bertanya bahwa kenapa Sheila masih bisa selamat dari serangan tadi. Dan Leo pun hanya bisa beralasan kalau dia hanya menggunakan sihir penyembuh miliknya saja. Dan setelah berhasil selamat dari kejadian tadi, Regina dan juga Sheila pun memutuskan untuk segera kembali ke kota serta berniat untuk merawat Leo ketika mereka sampai di sana. Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Leo pun menjadi sangat terkejut saat melihat perkembangan teknologi umat manusia yang sudah berkembang dengan sangatlah pesat. Hingga setelah sampai di kota bernama Garden itu, Regina dan juga Celia pun segera menjelaskan kalau saat ini umat manusia sudah menciptakan kota yang sangatlah besar, yaitu kota di atas air yang mampu berpindah-pindah tempat secara random. Dan bahkan kota bernama Garden ini sudah dilengkapi dengan ratusan keamanan tingkat tinggi untuk bisa melindungi semua umat manusia dari serangan Void yang akan datang setiap saat. Dan kemudian Sheila juga menambahkan kalau di kota mereka ini terdapat sebuah akademi terbaik yang akan mengajarkan setiap siswanya untuk belajar menggunakan sihir yang sering mereka sebut sebagai Excalibur, yaitu sihir yang akan berbentuk sesuai dengan hati penggunanya. Setelah itu, Sheila pun segera menyuruh Leo untuk mendaftarkan KTP supaya Leo bisa masuk ke dalam kota tersebut. Namun sebelum mendaftar, Leo yang mendapatkan kesempatan akhirnya memanggil kedua bawahannya untuk menyelidiki 6 kota lain selain kota ketujuh ini. Hingga setelah proses pembuatan KTP selesai, akhirnya Leo pun kini sudah resmi bisa masuk ke dalam kota Celia tersebut. Dan sebelum pergi ke asrama, Celia pun memutuskan untuk mengajak Leo melihat akademi terbaik di kota Garden. Namun saat Celia ingin mengajak Leo untuk masuk lebih dalam lagi ke akademi, dari kejauhan datanglah seorang pemuda bernama Rhodes yang rupanya ingin
ingin melakukan hal jahil kepada Celia. Dan kemudian tanpa adanya rasa hormat sedikit pun kepada seorang wanita seperti Celia, Rhodes pun malah menyuruh Celia untuk menjadi bawahannya saja karena orang tua Rhodes merupakan DPR di kota mereka. Namun Celia pun langsung menolaknya karena Celia masih memiliki harga diri. Melihat Celia yang akan diserang, Leo yang kesal pun akhirnya menggunakan sedikit kekuatannya untuk memperingatkan Rhodes. Namun saat pertengkaran hampir saja terjadi, dari kejauhan datanglah salah satu kakak kelas Sheila bernama Elvin, sekaligus merupakan salah satu anggota tim dari tim Celia. Dan saat melihat Sheila yang masih berada di akademi setelah melakukan misi, Elvin yang khawatir pun segera menyuruh Sheila untuk kembali ke asrama dan beristirahat saja. Singkatnya, ketika sampai di asrama, Sheila pun segera menyuruh Leo untuk mandi duluan saja dan juga membersihkan dirinya. Namun saat Leo sedang mandi dengan tenang, dari arah luar, datanglah Sheila yang malah ingin join bersama dengan Leo. Namun secara tiba-tiba, Sheila pun malah pingsan tanpa alasan yang jelas. Dan ketika Sheila kembali sadar dan terbangun, Leo pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya Leo sudah menghidupkan Sheila bukan menggunakan kekuatan sihir penyembuh, namun menggunakan sihir reinkarnasi Familia Iblis miliknya. Yang dimana saat ini, Sheila bukan lagi merupakan seorang manusia biasa, namun Sheila sudah direinkarnasi ulang menjadi seorang vampir sebagai bawahan dari Leo. Dan agar identitasnya sebagai Raja Iblis tidak ketahuan, Leo juga mengatakan kalau dia merupakan seorang reinkarnasi penyihir kuno. Namun setelah itu, Sheila pun kembali bertanya bahwa jika saat ini dia sudah menjadi vampir, apakah dia masih bisa membangkitkan kekuatan Excalibur seperti teman-teman lainnya? Dan Leo pun menjawab kalau dia masih belum tahu tentang hal itu. Namun Leo yakin kalau Sheila suatu saat nanti akan segera untuk membangkitkannya. Dan setelah itu, Sheila yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Leo makan siang di kantin akademi sambil menyuruh Leo untuk mencoba baju dari akademi mereka. Karena mulai hari ini, Sheila pun berniat untuk memasukkan Leo ke dalam akademi mereka. Tapi saat mereka ingin membayar makanan di kantin, mereka tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang sedang dihadang oleh dua penagih hutang. Tapi karena masih belum memiliki uang sepeser pun untuk membayar, wanita bernama Sakuya itu malah mengusir kedua penagih hutang itu menggunakan skill berpedangnya. Dan saat melihat Sakuya yang sedang terkena masalah keuangan, Sheila pun memutuskan untuk mengajak Sakuya makan siang bersama. Lagi pula Sakuya juga merupakan salah satu rekan tim dari Sheila. Hingga setelah makan siang selesai, Sheila pun segera membawa Leo ke ruang pengujian kekuatan, di mana mereka akan melihat kekuatan Excalibur milik Leo yang sebenarnya. Namun karena Leo merupakan seorang Raja Iblis, inilah yang terjadi. なんだ今のは当たりどころが悪くどうしたの詳しく調べる Tapi saat akan masuk ke tes selanjutnya, datanglah Rhodes yang nampaknya ingin kembali mengajak Leo untuk melakukan duel di depan semua orang di sana. Mendengar hal itu, Leo pun langsung setuju untuk memberikan pelajaran kepada Korocho seperti Rhodes. Dan karena tidak ingin Leo bertarung sendirian, Sheila yang sok jago dan khawatir kepada Leo mengatakan kalau dia akan membantu Leo dalam duel tersebut, yang tanpa dia sadari kalau Leo merupakan seorang Raja Iblis. Dan singkatnya, pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit, di mana Sheila akan mencoba untuk melawan beberapa bawahan Rhodes, sedangkan Leo akan mencoba untuk mengincar Rhodes dari jarak jauh. Tapi saat Rhodes akan terpojok, dia pun malah menggunakan sihir kekuatan miliknya, yaitu sihir yang bisa mengendalikan seseorang hanya dengan penglihatan saja. Dan karena hal itu, Leo pun mulai kembali diincar oleh semua bawahan Rhodes. Dan karena Leo tidak ingin ketahuan sebagai Raja Iblis, Leo pun hanya bisa menahan kekuatannya dan mencoba untuk tidak terlihat overpower di depan semua orang. Namun saat melihat Leo yang terpojok, secara tiba-tiba どうするの Akhirnya, karena duel tersebut, kini Sheila pun berhasil membangkitkan sihir Excalibur pertama miliknya yang berbentuk pedang. Dan karena hal itu, Regina pun menjadi senang dan segera berterima kasih kepada Leo karena sudah membantu Celia untuk mengeluarkan potensinya. Tapi saat mereka sedang makan malam bersama untuk kemenangan tadi, Elvin dan Regina pun mengatakan kalau mereka ingin mengajak Leo untuk tinggal bersama di kamar mereka. Namun Sheila yang merasa cemburu pun langsung membantah hal tersebut dan mengatakan kalau Leo akan tinggal bersamanya saja, karena Sheila
ternyata merupakan orang yang pertama kali menemukan Leo. Dan kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu Leo saat Leo masih menjadi seorang pahlawan dan belum menjadi seorang Raja Iblis. Di mana saat itu Leo sedang disuruh oleh seseorang untuk mengalahkan beberapa monster yang katanya sedang mengamuk di sebuah tambang terbengkalai. Namun saat Leo sampai di sana, secara tiba-tiba datanglah beberapa penyihir dan juga pahlawan lainnya yang malah menghabisi Leo karena merasa iri kepada kekuasaan Leo. Tapi saat Leo akan wafat, datanglah seorang dewi bernama Roselia yang segera mereinkarnasi Leo menjadi seorang Raja Iblis yang baru. Kembali ke masa kini, dan Leo pun kembali menjelaskan kepada Celia bahwa saat ini Celia sudah resmi menjadi bawahan Leo, serta Leo juga harus memberikan sebuah imbalan yaitu darahnya untuk kembali mengisi energi Celia. Dan karena di hari itu tidak ada jam pelajaran, Celia pun mengatakan kalau dia ingin dilatih oleh Leo supaya bisa menjadi lebih kuat lagi. Namun karena robot latihan di akademi terlalu cupu, Leo pun sampai harus menggunakan pasukan undead-nya untuk melatih Celia. Dan karena sudah menggunakan banyak energi sihir di hari itu, Leo pun memutuskan untuk mengajak Celia mengisi energi mereka. Melihat kebaikan Leo yang sudah mau melatihnya, Celia pun segera berterima kasih dengan setulus hati, yang lantas hal itu pun membuat Leo menjadi sangat salting kepada Celia. Tapi di lain sisi, saat Sakuya sedang mencari angin di luar rumah, dia pun tak sengaja bertemu dengan seekor dogi hitam yang sangat besar. Melihat dogi tersebut, bukannya takut, Sakuya pun malah mengajak dogi itu untuk berteman, yang tanpa dia sadari kalau dogi tersebut merupakan bawahan Leo. Namun setelah itu, saat Sakuya kembali ke asrama, dia pun segera bertanya tentang Celia dan juga Leo saat ini. Namun Regina juga mengatakan kalau mereka juga tidak mengetahui keberadaan Celia dan juga Leo saat ini. Sementara di lain sisi, ternyata Celia secara diam-diam ingin mengajak Leo ke sebuah panti asuhan yang selalu dikunjungi Celia setiap bulan. Dan ketika mereka sampai di sana, Celia pun segera disambut oleh beberapa anak panti yang sudah sangat merindukan kedatangan Celia. Kembali lagi kepada Regina dan juga Elvin, di mana saat mereka sedang memantau situasi kota, secara mengejutkan terjadi sebuah getaran yang sangat kuat dari bawah kota mereka. Sementara itu, nampaknya para petinggi kota sudah mulai merasakan ada hal yang aneh. Dan oleh karena itu, mereka pun mulai menyuruh para bawahannya untuk mengecek apa yang sedang terjadi di bawah sana. Namun tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan panggilan dari Elvin yang mengatakan kalau ada beberapa akar misterius yang sudah menyerang bagian bawah kota mereka, yaitu kota Garden. Namun ketika mereka mengeceknya semakin dalam, mereka pun menjadi sangat terkejut saat mengetahui kalau hampir seluruh bagian bawah kota sudah dipenuhi dengan akar void yang aneh yang mencoba untuk menyerang kota Garden. Dan setelah membaca pergerakan dari makhluk tersebut, mereka pun akhirnya menyimpulkan kalau makhluk itu sedang mengincar tungku sihir yang menjadi energi penopang kehidupan di kota mereka. Dan oleh karena itu, para petinggi pun langsung menyuruh semua bawahan untuk segera bersiaga dan mencoba melindungi tungku sihir sebisa mungkin. Dan akhirnya pertarungan antar pihak keamanan dan juga makhluk akar aneh itu pun dimulai. Namun walaupun sudah diserang berulang kali, tapi tetap saja akar itu berhasil tumbuh kembali dan masuk ke dalam tungku tersebut. Dan karena situasi menjadi semakin kacau, para petinggi pun akhirnya menyuruh semua bawahannya untuk membunyikan sirine darurat sekarang juga. Kembali kepada Celia dan juga Leo, di mana saat mereka sedang asik bermain bersama anak-anak panti, Celia pun menjadi sangat panik ketika mendengarkan sirine darurat dari pusat kota. Dan kini kejadian sampai di beberapa tahun yang lalu yang pernah merenggut kedua orang tua Celia malah kembali terulang lagi. Dan perlahan-lahan kota mereka pun mulai mengeluarkan ratusan peralatan tempur dan mengalahkan para monster void yang mulai semakin banyak. Dan karena tidak ingin tinggal diam saja, Sakuya yang merupakan seorang pendekar pedang terhebat di kota segera mencoba mengalahkan beberapa monster yang ada di sana. Kembali kepada Leo, di mana tak lama datanglah Seri, yaitu salah satu bawahan Leo yang segera memberikan informasi tentang serangan tersebut. Namun saat Seri akan berniat untuk melindungi Leo, Leo pun mengatakan bahwa sebaiknya Seri melindungi teman-teman Celia saja yang sedang bertarung. Dan saat para monster sudah semakin dekat, Leo pun segera membuat sebuah perisai anti-sihir di dekat panti demi melindungi anak-anak panti yang lemah. Namun sayangnya, walaupun sudah mengalahkan puluhan monster void yang ada, namun semua monster itu masih tetap kembali dan datang tanpa henti. Bahkan bukannya semakin berkurang, namun ukuran monster yang baru berdatangan malah semakin besar dari sebelumnya. Melihat hal itu, Leo pun sampai terpaksa menggunakan sihir tingkat tinggi miliknya untuk bisa mengalahkan monster naga tersebut.
Yang secara mengejutkan, dari dalam tubuh monster naga itu, muncullah sebuah akar aneh yang malah menangkap Celia dan membawanya pergi. Melihat Celia yang sudah dibawa oleh monster itu, Leo yang sangat murka pun memutuskan untuk segera menghabisi semua Void tersebut. Dan sebelum pergi menyelamatkan Celia, Leo pun segera meminta bantuan kepada Black Ash untuk membantunya melacak keberadaan Void akar itu. Dan perlahan-lahan, dengan menggunakan penciuman Black Ash yang sangat tajam, Black Ash pun mulai melacak keberadaan Celia. Hingga setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka pun telah sampai di ruang tungku sihir yang berada tepat di bawah kota Garden. Melihat sang Void yang sedang menahan Celia, Leo yang semakin kesal pun segera mengeluarkan beberapa sihir tingkat tinggi untuk mencoba menyelamatkan Celia dari sana. Namun sialnya, setiap kali mendapatkan serangan dari Leo, sang Void aneh itu mampu beregenerasi dengan sangatlah cepat. Namun setelah menyerang cukup banyak, akhirnya Leo pun bisa menemukan sebuah celah kecil untuk menyelamatkan Celia. Dan saat melihat Leo yang sedang berjuang di luar, Celia yang tidak ingin tinggal diam pun segera mengeluarkan kekuatan vampirnya setelah menerima suplai energi yang dilempar oleh Leo tadi. Melihat Celia yang berhasil diselamatkan, sang Void yang tidak terima memutuskan untuk menghancurkan tungku sihir supaya bisa menghabisi semua umat manusia yang ada di kota Garden. Melihat hal itu, Leo pun segera menyuruh Celia untuk melindunginya karena Leo akan menggunakan kekuatan terhebat yang dia miliki, yaitu pedang iblis yang bisa menetralkan semua jenis sihir yang ada. 王国と規定する。汝は天よりさ共に敵を打ち滅ぼさん。闇に Akhirnya dengan menggunakan pedang itu, Leo pun berhasil mengalahkan sang Void akar tanpa harus menghancurkan tungku sihir, serta berhasil menghentikan bencana Stampede yang sedang berlangsung. Namun walaupun sudah berhasil menyelamatkan jutaan nyawa, di keesokan harinya, tubuh Leo pun menjadi sangat lesu. Tapi saat Leo sedang beristirahat, datanglah Celia yang rupanya ingin meminta jatah kepada Leo demi memulihkan energi mereka berdua yang sudah terkuras. Namun di lain tempat, kita pun akan melihat beberapa makhluk setengah manusia yang bernama Ras Ain yang nampaknya sedang mengatur sebuah rencana licik untuk menyerang kota asal Garden manusia. Tapi saat mereka sedang berdiskusi, dari kejauhan datanglah seorang wanita aneh yang mengatakan kalau dia akan memberikan beberapa benda sihir yang dapat membantu mereka untuk menjalankan aksi tersebut. Namun sebelum itu, dia pun meminta syarat kepada bangsa Ains ini, di mana mereka harus menangkap seorang kesatria pedang sihir yang ada di kota asal Garden. Sementara di lain sisi, nampaknya kota Garden sedang kedatangan sang putri yang sedang berkunjung di kota mereka. Kembali kepada Leo, di mana setelah mengalahkan monster akar kemarin, kini Celia dan juga semua timnya sedang diberikan misi untuk mengawasi dan menjaga pelabuhan tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, kalau saat ini para bangsa Ain sudah mulai menyamar untuk melancarkan misi mereka. Kembali kepada Leo, di mana saat Leo ingin menikmati es teh di siang hari, dari kejauhan datanglah Celia dan juga teman-teman lainnya yang berniat untuk mengajak Leo mandi di kolam renang. Yang tentu saja, hal itu pun membuat Leo menjadi sangat salting saat melihat melon Celia yang sangat besar di depan matanya. Tapi di lain sisi, nampaknya para bangsa Ain sudah berhasil menangkap Tuan Putri dan berniat untuk memancing kesatria pedang untuk keluar demi menyelamatkan sang putri itu. Dan siapa sangka dengan menggunakan penyamaran, mereka pun bisa dengan mudah membuat semua orang yang ada di kapal menjadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena jika mereka bergerak sedikit saja, mereka akan segera meledakkan kapal tersebut. Namun tanpa mereka sadari, kalau Leo bisa kabur menggunakan sihir teleportasi untuk keluar dari jebakan mereka. Sementara itu, di luar kapal, Regina pun mulai merasakan sebuah keanehan di mana kapal sang putri yang seharusnya berangkat besok perlahan mulai bergerak secara paksa. Dan firasat buruk Regina pun menjadi semakin kuat saat melihat hewan sihir milik sang putri yang malah kabur dari kapal di malam hari. Tapi saat Leo akan mencari cara untuk bisa menyelamatkan teman-temannya, dia pun malah tak sengaja bertemu dengan Regina yang sedang mencari sang putri. Dan rupanya, alasan Regina menjadi sangat khawatir kepada sang putri adalah karena Regina sebenarnya merupakan kakak dari sang putri itu sendiri. Namun selama ini, Regina memutuskan untuk merahasiakannya supaya Regina bisa hidup normal seperti wanita biasa pada umumnya. Dan karena saat ini adiknya sedang disekap, Regina yang marah pun segera meminta bantuan kepada Leo
untuk mencoba menyelamatkan sang putri. Sementara itu, Celia yang tidak ingin diam saja, perlahan mulai mengatur rencana bersama Evelyn, di mana dengan menggunakan kekuatan bola sihirnya, Evelyn pun berniat untuk menghalau sinyal dari tongkat sihir para Ainz, agar petasan yang mereka siapkan tidak jadi meledak. Dan perlahan, dengan mengalihkan perhatian dari beberapa Ainz, akhirnya Evelyn pun berhasil menghancurkan tongkat sihir dari si Ainz tua, yang membuat keadaan menjadi berbalik. Namun masalah baru pun malah kembali muncul, karena saat ini kapal yang sedang mereka naiki malah tak sengaja melewati lautan hitam yang dipenuhi dengan monster void. Tapi karena Celia sudah lebih kuat dari sebelumnya, sang monster yang datang pun berhasil dikalahkan dengan sangatlah mudah. Namun tak lama, muncullah seekor void yang lebih kuat dan besar dari sebelumnya. Melihat hal itu, Sakuya pun segera menyuruh Celia untuk pergi saja, sementara dia akan menahan monster itu sendirian. Kembali kepada Leo, di mana saat sang putri akan dibawa pergi, Leo pun segera menghentikan hal tersebut dan segera mengalahkan wanita kroco itu. Dan setelah berhasil menangkap wanita Ainz tersebut, Leo pun lantas bertanya bahwa apa tujuan mereka melakukan hal ini. Tapi wanita itu pun malah menjawab kalau beberapa saat lagi, sang dewi terkuat akan segera bangkit setelah mendapatkan tumbal yang dia inginkan. Namun saat Leo ingin bertanya lebih jauh, dan akhirnya setelah berhasil menyelamatkan sang putri dari kejadian semalam, kini Celia dan juga teman-temannya berhasil mendapatkan pujian langsung dari sang putri, yaitu putri yang sangatlah beban dan terhormat. Tapi di lain sisi, saat melihat Leo yang capek akibat pertarungan semalam, secara tiba-tiba, Regina pun malah memberikan caplokan gratis kepada Leo, serta mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyelamatkan adik kesayangannya. セリアお嬢様には内緒ですよ。 結局女神の情報を得ること。 Namun di suatu hari, kita pun akan melihat beberapa bangsa Ainz yang nampaknya sedang dikejar oleh para penjaga kota Garden. Namun saat mereka akan ditangkap oleh para penjaga, datanglah Leo yang segera menyelamatkan mereka dan mengajak mereka untuk menjadi bawahannya. Tapi saat Leo sudah terlihat keren, dan rupanya di siang itu, Celia dan juga Regina ingin mengajak Leo untuk sarapan bersama di pagi hari. Dan rupanya di pagi hari itu, Akademi Celia sedang mengadakan turnamen mingguan untuk mengevaluasi kekuatan serta kemampuan dari setiap siswa yang ada. Di mana saat ini, tim Celia harus berusaha melawan tim Fenris yang berasal dari kelas lain. Namun tentu saja, untuk mengalahkan semua kroco-kroco itu, Leo pun hanya perlu menggunakan 1% kekuatannya untuk bisa menang pada turnamen mingguan itu. Dan akhirnya, setelah pertarungan dan juga drama dari Leo yang pura-pura lemah, akhirnya tim Celia pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Namun siapa sangka, karena sudah berhasil menjadi MVP di pertarungan tadi, Leo pun malah diajak untuk mandi di kolam oleh semua teman-teman Celia. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama, karena di malam hari, para petinggi kota Garden telah melihat sebuah kota apung terbengkalai yang sedang bergerak menuju ke arah mereka. Dan oleh karena itu, di keesokan paginya, Celia dan juga semua teman-temannya akan diberikan sebuah misi di mana mereka akan menyelidiki kenapa kota itu masih bisa bergerak dengan sendirinya. Dan di keesokan hari, tanpa basa-basi, mereka pun segera melakukan perjalanan ke kota apung tersebut menggunakan pesawat canggih yang sudah disiapkan oleh kota Garden. Hingga setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit di sana, akhirnya mereka pun bisa lepas landas dan sampai di kota apung tersebut. Namun saat sampai di sana, Celia pun memutuskan untuk menceritakan sebuah fakta pahit kepada Leo kalau kota ini sebenarnya merupakan kota yang sama seperti kota Garden pada umumnya, di mana ternyata kota apung terbengkalai ini merupakan kota masa kecil Celia dan juga Regina yang pernah dilanda bencana stampede. Tapi di saat yang bersamaan, kita pun akan melihat seorang elf bernama Erle yang nampaknya sudah terlahir kembali setelah merasakan kalau ada sesuatu hal yang akan terjadi. Tapi dari kejauhan, datanglah seorang pemuda bernama Neva yang mengatakan kalau dia merupakan seorang pemimpin dari para bangsa Void. Merasa kalau Neva merupakan orang jahat, tanpa pikir panjang, Arle pun segera menantang Neva untuk bertarung. Kembali lagi kepada Leo, di mana saat ini Leo sedang mencoba untuk melawan makhluk Void yang mulai mencium keberadaan mereka. Namun tetap saja, walaupun monsternya sudah berbentuk sangat menyeramkan, tapi sang monster itu tidaklah berarti di hadapan Leo yang merupakan seorang Raja Iblis.
Tapi saat Leo dan juga Celia ingin berlindung di sebuah ruang bawah tanah, mereka malah tak sengaja bertemu dengan beberapa arwah yang rupanya merupakan arwah dari beberapa bawahan ayah Celia. Melihat Celia yang sedang menelusuri tempat ini, salah satu bawahan ayah Celia pun menjelaskan kalau beberapa jam lagi Lord Void baru akan segera muncul di tempat ini. Dan jika Lord Void itu tidak dikalahkan, maka kejadian stampede beberapa tahun yang lalu akan kembali terulang lagi. Dan oleh karena itu, mereka pun ingin meminta bantuan kepada Celia dan juga Leo untuk membantu mereka menghentikan stampede itu. Tapi di lain sisi, saat Regina dan juga teman-temannya sedang mencari informasi di sana, mereka malah tak sengaja bertemu dengan Arle yang mengira kalau Regina dan juga teman-temannya merupakan orang yang jahat seperti Neva. Dan karena saat ini kejadian stampede akan terulang lagi, Leo pun memutuskan untuk memberikan sebuah gaun vampir kepada Celia untuk dipakai jika pertarungan yang sangat dahsyat terjadi. Kembali kepada Regina dan juga teman-temannya, di mana setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Arle pun mau percaya kepada Regina dan juga teman-temannya. Kemudian Arle pun menjelaskan kalau alasan kebangkitannya saat ini adalah untuk mengalahkan Dewi Void yang sebentar lagi akan segera bangkit. Dan benar saja, dari sebuah tempat terbengkalai di kota itu, Neva nampaknya sudah bersiap untuk membangkitkan seorang dewi jahat bernama Sharnak. Sementara di lain sisi, Celia dan juga Leo pun akhirnya sudah sampai di pusat kota, sekaligus tempat yang menjadi rumah lama dari Celia beberapa tahun yang lalu. Tapi saat Celia sedang mengingat kenangan masa lalunya, tapi untung saja berkat bantuan dari prajurit undead milik Leo, Celia pun berhasil diselamatkan dari serangan tersebut. Melihat musuh yang datang, tanpa pikir panjang, Leo pun segera melepaskan serangan sihir tingkat tinggi dan mencoba untuk mengalahkan Neva. Melihat kekuatan Leo yang sangatlah besar, Neva yang kalah pun memutuskan untuk mundur sejenak dan berniat untuk melakukan rencana selanjutnya. Dan benar saja, tak lama dari itu, muncullah sebuah monster dewi dengan ukuran sebesar Lord di menit 30 yang mencoba untuk menghancurkan apa saja yang berada di depannya. Melihat para Void yang sudah mulai berdatangan lagi, Leo dan juga teman-temannya harus mengeluarkan semua kekuatan mereka demi bisa mengalahkan ribuan serangan monster yang ada. Dan karena tidak ingin membuat ketakutan masa lalu Celia kembali, Leo pun memutuskan untuk menggunakan sihir Rasengan tingkat tinggi demi mengalahkan Dewi Void tersebut. 滅びの定めに従え。そんな。 Tapi sialnya, walaupun sudah menggunakan serangan tingkat tinggi, namun sang dewi masih bisa bertahan dari kekuatan Leo, dan kemudian inilah yang terjadi. Tapi untung saja, berkat sihir pelindung milik Leo, mereka semua pun berhasil selamat dari ratusan Bijudama sang dewi. Dan karena sudah tidak punya cara lain lagi, Leo pun akhirnya terpaksa menggunakan kekuatan pedang Raja Iblisnya lagi untuk bisa mengalahkan Dewi Void tersebut. Namun saat Leo akan menyerangnya, secara tiba-tiba, Leo pun malah mendengarkan suara Roselia yang membuat dia menjadi tidak fokus dan harus terkena sebuah serangan dari sang dewi yang sangatlah dahsyat. Mulai Leo yang terkena serangan itu, Celia yang marah pun segera menggunakan kekuatan gaun vampirnya yang sudah diberikan oleh Leo. Dan saat melihat Leo yang masih pingsan, Celia pun segera memeluk Leo serta mencoba untuk menyadarkannya. Dan tak lama ketika Leo sudah kembali sadar, Leo pun segera menyuruh Celia dan juga para bawahannya untuk mencoba mengulur waktu karena Leo harus kembali mengumpulkan mana untuk bisa lagi menggunakan serangan pedang Raja Iblis. Dan di lain sisi, ketika melihat percikan sihir dari kejauhan, Regina yang khawatir kepada Celia dan juga Leo pun mengajak semua teman-temannya untuk segera OTW dan membantu mereka. Kembali kepada Leo dan juga Celia, di mana setelah Celia mengulur waktu cukup lama, akhirnya Leo pun berhasil mengumpulkan energi sihir yang cukup banyak untuk mengalahkan sang Dewi Void itu. Bahkan ketika sang monster mencoba untuk menghentikan serangan Leo, dari kejauhan, datanglah Regina dan juga Arle yang berhasil membuat sang monster menjadi kehilangan keseimbangannya. Dan saat sang monster sudah lengah, tanpa basa-basi, Leo pun segera menghabisi sang monster dengan satu serangan saja. 誰が撃った？負けはし。
Pada akhirnya, dengan menggunakan kerjasama tim yang sangat kompak dan juga bantuan dari semua bawahannya, Leo dan juga Celia bisa mengalahkan sang Dewi Void tersebut. Dan tak lama, datanglah Fenris dan juga bala bantuan lainnya yang datang untuk mengevakuasi mereka. Namun seperti yang sudah kita tahu, bahwa setelah melakukan pertarungan yang sangat menguras tenaga, kini Leo juga harus memberikan jatah kepada Celia yang merupakan bawahannya. Dan rupanya di siang itu, Celia dan juga Regina ingin mengajak Leo untuk sarapan bersama di pagi hari. Dan rupanya di pagi hari itu, Akademi Celia sedang mengadakan turnamen mingguan untuk mengevaluasi kekuatan serta kemampuan dari setiap siswa yang ada. Di mana saat ini, tim Celia harus berusaha melawan tim Fenris yang berasal dari kelas lain. Namun tentu saja, untuk mengalahkan semua kroco-kroco itu, Leo pun hanya perlu menggunakan 1% kekuatannya untuk bisa menang pada turnamen mingguan itu. Dan akhirnya, setelah pertarungan dan juga drama dari Leo yang pura-pura lemah, akhirnya tim Celia pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Namun siapa sangka, karena sudah berhasil menjadi MVP di pertarungan tadi, Leo pun malah diajak untuk mandi di kolam oleh semua teman-teman Celia. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama, karena di malam hari, para petinggi kota Garden telah melihat sebuah kota apung terbengkalai yang sedang bergerak menuju ke arah